itu kan saya sudah 1.000.000% itu hoax. Ya itu diduga yang dilakukan oleh, saya panggilnya copet kan, copet sosmed itu yang menurut saya, dugaan saya menjual informasi hoax itu ke pihak terdakwa. Kalau tidak terbukti dan saya yakin 1.000.000% nggak akan terbukti kan saya bisa lapor balik ya. Karena nama saya diseret-seret juga. Sejak polemik hukum perkara pidana antara Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys bergulir kian rungking di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sosok selebritis Fitri Salhuteru memang tidak ada habisnya menuai sorotan masyarakat. Walaupun sebenarnya ia tidak berkaitan secara langsung dalam perkara, nama Fitri Salhuteru tetap saja terus dibawa-bawa dalam perdebatan sengit jagat maya. Apalagi sejak munculnya temuan baru berupa rekaman suara yang dipaparkan oleh pihak Nikita, di mana rekaman itu digadang-gadang berisi bukti adanya dugaan pengkondisian antara pihak Dr. Reza dengan oknum aparat penegak hukum. Sebuah terobosan baru yang dikabarkan sudah dilaporkan oleh Nikita ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan dalam kesempatan yang spesial, Fitri Salhuteru telah memberikan klarifikasi sekaligus tanggapannya terkait hal tersebut secara eksklusif kepada tim Cumi-Cumi. Lantas benarkah Fitri Salhuteru akan menyiapkan laporan balik kepada pihak Nikita apabila tudingan itu tidak terbukti kebenarannya? Ya udah bagus lah. Jadi bagus kalau ini dibawa pada KPK, biar KPK menyelidiki. Kalau tidak terbukti dan saya yakin 1.000.000% nggak akan terbukti kan saya bisa lapor balik ya. Karena nama saya diseret-seret juga. Kalau memang tidak terbukti di KPK ini dan saya yakin 1.000.000% tidak akan terbukti karena itu hoax, saya tahu itu dari mana, dugaan saya dari copet sosmed ini, ya bagus. Jadi saya ada alasan dan ada dasarnya untuk melaporkan perbuatan-perbuatan dilakukan oleh terdakwa ini. Terkuatnya rekaman suara tersebut memang telah berhasil menyita perhatian publik. Bagaimana tidak, dalam rekaman itu jelas terdengar adanya suara seorang wanita yang diduga mengaku sudah melakukan tindak penyuapan terhadap oknum aparat penegak hukum. Menanggapinya, Fitri Salhuteru pun menegaskan kalau ia sangat yakin bahwa rekaman itu palsu alias hasil rekayasa belaka. Tak tanggung-tanggung, Fitri bahkan menduga kalau rekaman palsu itu merupakan hasil dari seorang dengan reputasi khusus di sosial media. Lantas, seperti apakah penjelasan Fitri Salhuteru tentang sosok yang ia sebut panggilan copet itu? Serta seberapa yakinkah Fitri itu kan saya sudah 1.000.000% itu hoax. Ya itu diduga yang dilakukan oleh, saya panggilnya copet kan, copet sosmed itu yang menurut saya, dugaan saya menjual informasi hoax itu ke pihak terdakwa. Kalau orang mau ngomong apa aja kan bebas ya, tapi itu suara punya siapa? Apakah suara yang diberikan itu penggalan atau penuh atau apa, bahasan awalnya itu apa gitu kan? Kalau itu suara Reza Gladys atau suaminya baru boleh dipertanyakan. Kalau suara-suara siapa aja bisa berbicara apa aja, bebas-bebas aja. Itu bukan bukti baru ya. Itu tuduhan tidak berdasar. Itu bukan bedakan mana bukti baru, mana tuduhan yang menurut saya hanya untuk mengecoh perhatian aja, bahwa ada tuduhan-tuduhan yang disangkakan oleh pihak terdakwa itu ya sah-sah aja lah. Itu bukan bukti baru, itu fitnah, tuduhan yang tidak berdasar. Ketika ditemui sebelumnya, Fitri Salhuteru pun sempat memberikan bantahan tegas terhadap spekulasi miring di luar sana yang menduga bahwa wanita dalam rekaman itu merupakan kakak ipar dari Dr. Reza Gladys
Menurut Fitri, dirinya sudah melakukan konfirmasi secara langsung kepada pihak keluarga Dr. Reza, khususnya sang suami, yakni At-Taubah Mufid. Hal itulah yang semakin meyakinkan Fitri bahwa rekaman ini memanglah hasil rekayasa. Dan bukan itu saja, tekadnya pun semakin bulat untuk membuat laporan polisi bila mana rekaman itu resmi dinyatakan hasil rekayasa. Saya sudah diberikan keterangan oleh Mufid. Saya juga tanya ini suara siapa, dan itu bukan kakaknya Mufid ya. Itu ya orang lain yang mungkin ingin membela, dan itu rekamannya dipenggal. Dan tidak ada tuh tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh mereka, itu tidak ada. Makanya saya dukung untuk ini dituntaskan. Karena kan aparat negara juga difitnah nih. Saya juga ya, kalau misalnya penegak hukum nggak mau memproses, ya udah nanti saya aja yang bikin laporan. Biar jangan sembarangan ya. Tetapi itu harus dibuktikan ya. Karena kalau tidak dapat dibuktikan, nah ini sudah akan menjadi satu fitnah yang nyata ya kepada pihak penegak hukum maupun kepada klien kami. Ya, karena sampai dengan saat sekarang ini kami sudah berkomunikasi dengan klien kami. Klien kami menyatakan itu hal yang tidak benar. Ya, saya mendukung sekali pihak berwajib ini memproses laporan ini. Karena kan nama saya juga disebut-sebut ya. Kalau memang ini berproses sampai akhir nanti, ya saya akan menuntut karena nama saya dibawa-bawa, terutama kalau memang dugaannya ini rekaman itu dilakukan oleh orang yang memang memberikan informasi kepada saya dengan tujuan untuk memeras Dr. Reza juga, ya dia akan saya laporkan. Karena ini kebiasaan ya, saya gemes banget nih sama ulah-ulah di dunia maya yang menjadikan dunia maya ini sebagai ajang pemerasan premanisme dunia maya. Saya gerah nih, kita jangan menormalisasi dan jangan membiarkan inilah. Kalau sampai ini diproses dan tidak terbukti, saya akan menuntut. Saya yang akan menuntut karena nama saya dibawa-bawa. Dalam kesempatan yang sama, Fitri Salhuteru juga memberikan tanggapannya terhadap potongan video viral berisi hasil ramalan mata batin Hart Gumai tentang hasil akhir dari kisah pergulatan hukum antara Nikita Mirzani dengan Dr. Reza, di mana Hart Gumai meramalkan Dr. Reza akan keluar sebagai pemenang dari perkara ini. Seperti diketahui, Hart Gumai memanglah salah satu sosok indigo yang ramalannya kerap kali menjadi kenyataan. Sehingga apapun hasil penerawangannya, ramalan Hart Gumai terus mencuri perhatian. Lantas seperti apakah tanggapan Fitri Salhuteru terhadap ramalan akan menangnya Dr. Reza dalam perkara ini? Wallahualam, saya mendapat penglihatannya tentang Dr. Reza Gladys. Salah satunya, saya bulatkan nih pertanyaan dari netizen ini, apakah Dr. Reza Gladys ini juga akan terjerat ke pengadilan masalah hukum? Kalau di penglihatan gue dan batin gue yang bilang enggak. Dan hasil akhir dari sidang antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys adalah yang menang Dr. Reza. Ya kalau nggak tahu ya, kalau kan kita nggak boleh terlalu mempercayai ramalan katanya kan ya. Tapi kan Mas Hart Gumai ini kan suka memberikan apa ya, tebakan-tebakan itu lumayan suka tepat ya. Ya mungkin ini bisa menjadi jawaban lah untuk para netizen yang Nikita Mirzani ya. Ya nggak bisa ngomong begitu kan, persidangan masih berjalan ya. Nggak bisa kita putuskan, itu nggak bisa. Terlepas dari drama pergulatan hukum antara Nikita Mirzani dan Dr. Reza yang terus menyeret namanya, Fitri Salhuteru belakangan diduga tengah berkonflik dengan Dr. Samira Farahnas alias Doktif. Berawal dari aksi saling sindir lewat media sosial,
Perselisihan ini diduga-duga telah merembet ke jalur hukum usai Doktif melayangkan laporan terhadap Fitri Salhuteru. Berdasarkan isu yang berhembus kencang di media sosial, wanita yang akrab dikenal lewat topeng khasnya itu diduga sudah melaporkan Fitri dengan tudingan pencemaran nama baik. Lantas seperti apakah tanggapan Fitri Salhuteru? Serta benarkah pula hingga detik ini Fitri Salhuteru belum sekalipun diundang pihak kepolisian? Semua orang itu bisa membuat laporan ya. Semua orang bisa membuat laporan. Kalau memang saya ada panggilan pasti saya akan datang ya. Dokter kemarin laporin Fitri Salhuteru terkait apa, Dok? Dugaan pencemaran nama baik. Dokter harap ini benar-benar berjalan tegak lurus. Jadi nggak ada yang namanya bintang-bintang ya di Kejora ya yang bakalan nge-backup dia. No ya. Ini harus benar-benar berjalan tegak lurus. Kalau ada laporan pencemaran nama baik oleh siapapun, coba ngaca dulu apakah nama baiknya itu sudah baik atau belum gitu. Jangan biasakan panggil dokter detektif ya. Kasihan dokter yang lain, panggil aja dokter Samira. Karena dokter itu nggak ada yang detektif. Ya, kita jangan menormalisasi panggilan-panggilan yang nggak patut disematkan terhadap profesi dokter. Kalau untuk laporannya FS sampai sekarang belum ada panggilan lagi, ditunggu aja. Ya kalau Samira melaporkan saya, ya saya tunggu aja. Saya nggak merasa ada hal yang harus gentar untuk dia yang dilaporkan sana sampai tersangka juga di Medan kan tidak gentar, apalagi saya. Saya karena di sini berdiri untuk negara ya, benar untuk masyarakat. Karena nggak boleh didiamkan orang-orang yang bikin onar seperti ini. Saya tidak pernah gentar untuk kepentingan masyarakat, betul. Karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Samira dan yang lain ini yang mereview ini dasarnya apa? Membela masyarakat katanya. Tapi kan ada dugaan dia dibayar untuk mengendorse, ngebagus-bagusin itu. Saya tahu, saya pernah diperlihatkan buktinya. Dan dia kan sudah mengakui. Kalau memang di-endorse kenapa kata dia? Ya kalau di-endorse jangan bilang untuk masyarakat dong. Untuk diri sendiri nggak masalah juga. Nggak masalah juga, tapi jangan bawa-bawa masyarakat. Saya masyarakat nggak mau dibela sama dia. Yang berperang sama masyarakat Indonesia itu dia. Dia yang berperang masyarakat Indonesia. Bagaimana? Sekarang kalau dia misalnya membela masyarakat katanya kan ya, diduga dia kan mendapatkan bayaran dari endorsement skincare. Bagi dong ke masyarakat. Baru tuh masyarakat bilang bahwa saya melawan masyarakat. Saya melawan kezoliman. Melawan kezoliman karena Samira ini mengatasnamakan masyarakat, membela masyarakat. Saya masyarakat, saya nggak mau dibela sama Samira. Di sisi lain, Doktif sendiri sebenarnya tengah terlibat perkara hukum dengan seterunya, Dr. Andrea Situngkir, seorang dokter estetika asal Sumatera Utara, yang mana laporan itu sudah berproses cukup jauh hingga nama Doktif dikabarkan resmi ditetapkan sebagai tersangka. Akan tetapi, hingga detik ini, ia masih mampu menghirup udara bebas tanpa gangguan sedikit pun. Bahkan, ia bisa membuat laporan terhadap Fitri Salhuteru. Lantas, bagaimanakah Fitri Salhuteru menyikapi kenyataan ini? Ya itu kita serahkan lagi ke penegak hukum ya di Medan. Ya saya rasa kali ini urusan kekisruhan skincare ini harus ditegakkan lah. Kalau memang ada yang tersangka ya Samira harus patut datang kalau dipanggil gitu. Kalau dia ngerasa kan dia nggak takut katanya kan kalian sering lihat kan di mana-mana dia merasa dia tidak takut. Ya coba hadapi. Untuk pas kita nanti mungkin minggu depan mungkin ya untuk pemanggilan interview ya, karena kan Dokter kan belum dipanggil untuk memberikan keterangannya. Tapi lebih baik Dokter sarankan nasehatin untuk fokus di panggilan FS di Jakarta Selatan. 2 kali kamu mangkir, kamu fokusin di situ aja. Nggak usah nimbrung-nimbrung urusan skincare. Ya urusannya Dokter, kamu tuh nggak tahu apa-apa. Kalau nggak salah kan kamu lulusan SMP
ya, jadi bukan menghina lulusan SMP tidak. Tapi kamu tuh nggak ngerti apa-apa soal skincare. Kok tiba-tiba nimbrung aja gitu, ya. Jadi udah fokus aja di Pengadilan Jakarta Selatan. Kita fokus aja kepada perbuatan tidak patutnya Samira ini gitu. Jadi jangan dia melawan atau menormalisasi atau memberikan perlawanan untuk perbuatan dia sebetulnya yang nggak baik gitu. Pasalnya kalau saya speak up berbicara ini ya untuk masyarakat gitu. Kenapa? Ya jangan dinormalisasi, ada oknum-oknum preview ini jangan, karena pada saat saya ke BPOM ikut diundang itu dilarang. Siapa yang melarang? Kata Bapak Kepala BPOM, undang-undang yang melarang untuk orang yang tidak kompeten mereview ini mereview dan meng-approve gitu, itu kan nggak boleh. Nah, tapi kalau Samira ini kan agak lain ya, dia tetap aja begitu. Ya itu biar aja. Saya sekarang saya mau bertanya ke BPOM nih ya. Ini kan katanya kalau sudah terbukti dan melanggar akan ditindak. Kita tunggu ya, apakah Samira ini juga salah satu yang akan ditindak oleh BPOM. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.